Halo sahabat Ajarin, hari ini kita akan membahas UTBK Bahasa Indonesia bagian penalaran umum. Nah, di dalam penalaran umum terdiri atas dua teks. Teks 1 nomor 1 sampai 10, sedangkan teks 2 nomor 11 sampai 20. Teks 2. Lembaga KPPOD bekerjasama dengan USAID dan The ASEAN Foundation mengadakan survei daya saing daerah berdasarkan level economic governance. Survei tersebut diadakan pada 243 kabupaten atau kota yang tersebar pada 15 provinsi di Indonesia. Indikator kinerja yang digunakan dalam survei ini adalah manajemen infrastruktur, aksesibilitas, kepastian lahan, dan program pengembangan sektor swasta. Di samping itu, terdapat 4 indikator kinerja lainnya, yaitu hubungan antara pemerintah daerah dan bisnis, biaya transaksi, integritas dan resolusi konflik, serta kualitas dari peraturan daerah. Berdasarkan hal tersebut, disusunlah Indeks Tata Kelola Ekonomi atau Economic Governance Index. Pembobotan untuk masing-masing indeks disusun berdasarkan persentase perusahaan di mana memandang indeks tersebut sebagai masalah utama yang memengaruhi lingkungan bisnis. Hasilnya adalah 4 permasalahan utama yang terdapat dalam pengelolaan ekonomi lokal di Indonesia, terdiri atas permasalahan manajemen infrastruktur, pembangunan sektor swasta, aksesibilitas, dan kepastian lahan, serta hubungan Pemda dan sektor bisnis. Masing-masing permasalahan ini diberi bobot secara berurutan, yakni 35,5%, 14,8%, dan 14%. Berdasarkan hasil survei terdapat 4 provinsi yang konsisten memperoleh nilai EGI. Keempat provinsi itu dengan indeks tata kelolanya dapat diamati pada tabel berikut. Provinsi Jawa Timur, Kota Blitar, nilai EGI-nya 76,0. Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun, nilai EGI-nya 72,0. Provinsi Sumatera Selatan, Kota Prabu Mulih, nilai EGI-nya 74,7. Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasen, nilai EGI-nya 74,3. Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, nilai EGI-nya 73,7. Provinsi Bali, Kota Gianyar, nilai EGI-nya 71,3. Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, nilai EGI-nya 67,9. Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, nilai EGI-nya 54,8. Nomor 11. Berdasarkan wacana tersebut, pernyataan yang benar adalah A. Indikator kinerja yang digunakan dalam survei daya saing daerah berdasarkan level economic governance ada 6. B. Pembobotan masing-masing indeks disusun menurut laba perusahaan yang terdapat dalam pengelolaan ekonomi nasional. C. Terdapat lebih dari 4 provinsi yang konsisten memperoleh nilai EGL. D. Salah satu indikator utama yang terdapat dalam survei daya saing daerah di Indonesia adalah manajemen infrastruktur. E. Survei lembaga KPPOD dilakukan di 243 kabupaten atau kota yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Pembahasannya adalah berdasarkan pernyataan yang sesuai dengan isi wacana tersebut dapat diketahui dengan membaca wacana tersebut secara keseluruhan dan mencocokkan jawaban yang ada di jawaban satu persatu. Pilihan jawaban D ada di kalimat 3, paragraf 1 bacaan tersebut. Jawabannya adalah D. Salah satu indikator utama yang terdapat dalam survei daya saing daerah di Indonesia adalah manajemen infrastruktur. Nomor 12. Berdasarkan tabel daya saing daerah menurut EGI, 4 provinsi yang konsisten memperoleh nilai EGI adalah A. Bali, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Aceh. B. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bali. C. Sumatera Selatan, Bali, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. D. Sumatera Selatan, Manado, Bali, dan Lampung.
E. Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bali, dan Jawa Timur. Untuk menjawabnya, perhatikan tabel di atas. Oke. Jawaban yang benar diperoleh dengan cara melihat gambar tabel yang tersedia. Untuk membaca tabel atau grafik dibutuhkan kecermatan dan ketelitian. Jadi kalian harus membaca secara keseluruhan tabel tersebut. Jawabannya adalah E. Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bali, dan Jawa Timur. Nomor 13. Berdasarkan tabel daya saing daerah menurut EGI, kota yang konsisten memperoleh nilai EGI adalah A. Blitar, B. Gianyar, C. Bekasi, D. Ciamis, E. Madiun. Pembahasannya lihat tabel di atas. Berdasarkan tabel EGI, kabupaten atau kota yang paling bermasalah adalah Blitar. Mengapa Blitar? Karena nilai EGI tertinggi ada di Blitar. Artinya Blitar menjadi kota yang bermasalah. Jawabannya adalah A, yaitu Blitar. Nomor 14. Berdasarkan tabel daya saing daerah menurut EGI, kesimpulan terhadap EGI keempat provinsi di Indonesia adalah A. Fluktuatif, B. Variatif, C. Cenderung sama, D. Menurun, E. Stabil. Pembahasannya adalah simpulan tabel adalah jawaban dari keseluruhan isi teks tersebut. Secara keseluruhan, nilai EGI seluruh kabupaten atau kota cenderung sama. Maka jawabannya C, yaitu cenderung sama. Nomor 15. Berdasarkan tabel daya saing daerah menurut EGI, jika Blitar tidak masuk kota atau kabupaten yang dinilai, maka indeks EGI tertinggi di provinsi A. Jawa Timur, B. Sumatera Selatan, C. Bali, D. Jawa Barat, E. Jawa Tengah. Pembahasannya, jika Blitar tidak termasuk dalam kota atau kota yang ada di tabel tersebut, maka nilai EGI terbesar ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jawabannya B. Sumatera Selatan. Nomor 16. Di dalam wacana tersebut terdapat kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Kalimat yang dimaksud adalah A. Nomor 3, B. Nomor 4, C. Nomor 5, D. Nomor 6, E. Nomor 7. Penjelasannya adalah kalimat baku atau efektif memiliki 6 syarat. Yang pertama, terdiri atas subjek dan predikat. Yang kedua, hemat kata. Yang ketiga, logis atau masuk akal. Yang keempat, sesuai dengan EYD, meliputi tanda baca, penulisan kata, dan penulisan angka. Yang kelima, tidak ambigu. Yang keenam, paralel atau sejajar. Di dalam paragraf tersebut terdapat kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia adalah kalimat 6. Kalimat tersebut tidak baku karena menggunakan kata di mana. Kata di mana tidak boleh digunakan di dalam kalimat yang bukan kalimat tanya. Kata di mana seharusnya diubah menjadi kata yang. Jawabannya adalah D. Nomor 17. Kata memengaruhi dalam kalimat tersebut A. Tidak perlu diperbaiki, B. Mempengaruhi, C. Pengaruh, D. Dipengaruhi, E. Terpengaruh. Pembahasannya, kata memengaruhi dalam kalimat tersebut tidak perlu diperbaiki karena kata tersebut terkena peluruhan kata. Rumusnya adalah kata dasar pertama yang diawali huruf K, T, S, dan P plus huruf vokal plus imbuhan I, atau mekan, berarti huruf pertama luluh. Jawabannya A, tidak perlu diperbaiki. Nomor 18. Kata swasta dalam kalimat tersebut A. Tidak perlu diperbaiki, B. Swasta, C. Swasta, D. Swasta, tanda petik, E. Swasta, tanda petik 2. Kata swasta dalam kalimat tersebut tidak perlu diperbaiki karena kata tersebut sudah sesuai dengan KBBI 5. Jawabannya A. Tidak perlu diperbaiki. Nomor 19. Kata memperoleh di bacaan tersebut A. Perlu diperbaiki, B. Memperoleh,
C. Perolehan. D. Diperoleh. E. Pemerolehan. Pembahasannya adalah kata memperoleh di dalam kalimat tersebut harus diperbaiki menjadi memperoleh. Kata tersebut tidak ikut peluruhan kata. Karena di dalam kata dasar peroleh terdapat kata inti, yaitu oleh. Kata per menjadi imbuhan. Dinamakan imbuhan bertingkat, yaitu me dan per. Tidak boleh luluh. Jadi kata yang benar adalah memperoleh. Jawabannya B. Nomor 20. Kata tersebut di kalimat 5 merujuk pada A. Survei daya saing. B. Indikator kinerja. C. Lembaga KPPOD. E. 4 indikator. E. Level economic governance. Pembahasannya, kata itu merujuk pada indikator kerja. Untuk mencari makna kata rujukan, harus mengacu pada beberapa kalimat sebelumnya. Jawabannya adalah B. Indikator kinerja.